Ustadz, ana mau tanya, bagaimana caranya bertaubat terima kasih? Ulama memberikan beberapa syarat. Yang pertama, ikhlas. Jadi taubat itu harus didasari dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, an-nadam. Harus menyesal. Dia melakukan maksiat, harus ada penyesalan. Yang ketiga, harus azam, ada tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan maksiat itu. Kemudian berikutnya, tinggalkan dan tutup wasilah-wasilah yang bisa menghantarkan ke maksiat. Antum lihat, maksiatnya karena apa? Itu wasilah, hal-hal yang menghantarkan ke maksiat itu antum putus. Tatkala mereka menangis orang-orang yang mati jasadnya. Tatkala ada orang mati jasadnya, kita semuanya menangis. Saudara kita meninggal, orang tua kita meninggal, atau anak yang meninggal, atau istri meninggal, ditinggal oleh orang-orang yang dicintai, maka orang tersebut menangis. Karena dia apa? Sedih. Orang soleh mengatakan apa? Ya ajab, sungguh sangat mengherankan. Ya bukuna ala man mata jasaduh. Orang menangis, siapa saja yang mati jasadnya. Wala yabkuna ala man mata qalbuhu. Namun mereka tidak menangis atas siapa yang mati hatinya. Wa huwa asyaddu. Dan itu lebih parah daripada matinya jasad. Subhanallah. Karena orang yang sudah mati hatinya, wujuduhu ka'adami, hidupnya seperti tak ada, adanya seperti tidak ada. Tatkala hatinya telah mati. Dzikrullahi wa tilawatil Quran. Ini dapat menghidupkan hati kita. Maka satu hari kita baca Al-Quran. Ingat kaum muslimin, jangan sampai hari-hari kita terlewatkan tanpa kita baca Al-Quran. Satu hari baca berapa juz antum? Tapi kalau baca WhatsApp kita hatam terus. Baca apalagi berita-berita. Subhanallah. Tapi Al-Quran kita harus apa? Rajin membaca. Bahkan jangan sampai terlewatkan satu hari kita tanpa kita tidak membaca Al-Quran, atau tanpa kita membaca Al-Quran. Ini berbahaya. Karena Al-Quran merupakan kalam Allah yang harus dan senantiasa kita jaga untuk kita baca setiap harinya. Jika sudah berwudu dan sudah sholat, kemudian makan dan minum, apakah harus berwudu kembali karena tidak batal? Baik, tergantung makan apa dulu. Kalau makan daging unta, maka diharuskan berwudu kembali, karena makan daging unta diantara pembatal wudu. Adapun memakan makanan yang disentuh api, ini hukumnya sudah dihapus. Awalnya makanan yang disentuh api, seperti masakan nasi dan semisalnya, daging-dagingan secara umum, beda dengan buah-buahan gitu ya, itu kan nggak disentuh api itu. Itu asalnya yang disentuh api untuk berwudu kembali, namun itu sudah dihapus hukumnya dengan hadis Nabi bahwa Nabi pernah memakan daging kambing, kemudian ketika dikumandangkan iqamah, Nabi melempar pisaunya, kemudian beliau langsung sholat tanpa berwudu kembali, padahal daging kambing itu disentuh dengan api. Pelajari Al-Quran, pelajari hadis-hadis Nabi SAW, mengkaji keterangan yang disampaikan oleh para ulama, sehingga kita tidak timbul suudzon, berburuk sangka kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah akan menyikapi hambanya tergantung bagaimana hambanya berprasangka kepada Allah. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku akan menyikapi hambaku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan yang terbaik kepada kita. Kebalikannya, kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, Allah pun bisa jadi menakdirkan sesuatu yang buruk untuk kita. Ya, maka berhati-hatilah dalam masalah prasangka ini. Kalau orang ditimpa musibah kemudian tidak bersabar, apakah tetap mendapatkan pahala? Ya, yang namanya musibah atau pahala itu adalah diberikan manakala seorang bersabar. Ya. Kalau misalnya dia ditimpa musibah malah dia ngeresulo, dia misuh-misuh, dia marah-marah, dia memprotes takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ya,
atau dia ditimpa musibah kemudian malah bunuh diri, apakah orang seperti ini akan mendapatkan pahala? Jelas tidak. Ya. Yang dimaksud adalah orang-orang yang bersabar. Ketika kita mengetahui ternyata praktek ibadah kita itu selama ini salah dan keliru, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, setelah kita mengetahui bahwa kita salah, maka tentunya kita merubah pola praktek ibadah yang selama ini kita lakukan menuju pola praktek ibadah yang benar, sambil mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat agar Allah tetap menerima ibadah kita yang sudah dilakukan di masa-masa yang lalu. Kita tetap berdoa supaya ibadah kita diterima walaupun kita sadari kesalahannya baru sekarang, padahal itu sudah bertahun-tahun. Karena sesuatu yang tidak kita ketahui karena kejahilan, Allah Maha memaafkan hal itu. Kemudian apakah ibadah tersebut diulang lagi? Jawabannya tidak, ya, tidak diulang. Karena masalah qadha, mengulang suatu ibadah, ini butuh dalil khusus. Apalagi kalau ibadahnya sudah dilakukan bertahun-tahun yang lalu. Kita hanya bertaubat, minta ampun sama Allah, sambil berdoa agar ibadah yang sudah kita lakukan di masa-masa yang lalu dan ada kesalahan diampuni oleh Allah SWT dan diterima di sisi. Jangankan dosa, Pak, kebanyakan makan, matiin hati nggak, kata Ibnu Qayyim. Fudulul kalam, ngomong, manfaat nggak, ngomong aja. Fudulul kalam bisa mematikan hati lo jemaah. Padahal sudah ada tuntunan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong yang baik, kalau enggak diam. Berarti kalau ngomong berlebihan padahal enggak manfaat, ya, hanya candaan, bisa mati enggak hati itu? Bisa sakit enggak hati itu? Bisa, bukan kata saya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang katakan seperti itu. Jamaah sekalian cintai. Yang ketiga adalah fudul mukhalatatil anam, yaitu apa? Kebanyakan berlebihan bergaul sama manusia, enggak peduli. Mau baik mau enggak baik, udah temenin semuanya. Itu bisa matikan hati juga jemaah. Apalagi yang dia temenin itu ahlul ngurumpi wal jamaah atau ahlu gosip udahlah, hati-hati, hatinya bisa mati jemaah sekalian cintai. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang tetap istiqomah di atas kebaikan, ikhlas. Berusaha ikhlas dalam beramal. Karena semua kebaikan itu datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat, tidak ada satupun kebaikan yang kita rasakan, yang kita amalkan, yang kita lakukan, yang ada dalam kehidupan kita, melainkan berkat rahmat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya meminta kita satu hal, ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka disuruh untuk beramal kecuali amalan yang ikhlas. Kunci keselamatan dari segala fitnah ikhlas. Tahukah Anda apa yang membuat Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari fitnah wanita? Lihat, kita harus akui bahwa fitnah terberat bagi kita para pemuda, ya, laki-laki ini perempuan. Demikian pula para wanita. Fitnah paling berat. Nabi Yusuf alaihissalam, Allah katakan, yang menyelamatkan dia dari fitnah wanita adalah ikhlas. Salah satu rukun syukur ikhlas. Allah katakan, "Kadzalika linasrifa anhu as-su'u wal fahsya, innahu min ibadinal mukhlasin." Demikianlah kami palingkan ia dari perbuatan yang buruk dan keji, yaitu zina. Kenapa Allah jaga Nabi Yusuf dari zina? Karena ia termasuk hamba kami yang ikhlas. Mustahil kalau kita menginginkan surga, tetapi yang dijadikan idola adalah orang-orang kekinian. Apalagi kita hidup di negeri plus 62. Dikit-dikit yang diikuti yang viral, yang diikuti yang followernya banyak. Sesesat apapun dan seaneh apapun dilihat, diikuti, digemari. Na'udzubillah. Jangan mengikuti orang-orang kekinian. Kenapa? Karena keselamatan itu ada dengan mengikuti salaf. Salaf artinya para pendahulu kita. As-salafus salih, para pendahulu kita yang saleh. Siapa mereka? Para pendahulu kita yang saleh, 3 generasi terbaik umat yang kita sebutkan tadi.
Dan kehancuran itu ada, kata para ulama, ketika kita mengikuti khalaf. Siapa khalaf? Mereka orang-orang belakangan yang muncul di akhir-akhir zaman. Tolong saya ingatkan kepada teman-teman, barakallahu fikum, enggak perlu kita ngefans kepada Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Jangan mengikuti orang-orang kekinian. Jangankan orang di zaman sekarang, jamaah barakallahu fikum. Di masa tabi'in saja, atau di masa tabi'ut tabi'in, Imam Malik rahimahullah, Abu Abdullah Malik bin Anas sudah mengatakan, kullun yu'khad wa yutrak min qawlihi illa sahib hadzal qabr. Setiap orang itu ucapannya bisa diambil, bisa dibuang. Setiap orang ucapannya, perkataannya itu bisa diterima atau ditolak, kecuali ucapan pemilik kuburan ini, sambil menunjuk kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ucapan Nabi Muhammad semuanya mutlak harus diterima, tidak boleh ada yang ditolak, satu kata pun, satu kalimat pun. Mestinya menjadikan kita semangat untuk tetap di belakang para sahabat, mengikuti jejak-jejak mereka, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala yang dia juga seorang sahabat. Beliau mengatakan, man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Siapa yang pengen ngambil contoh, maka contohlah orang yang telah wafat. Fa innal hayya la yu'man lahul fitnah. Karena orang yang hidup itu masih bisa kena fitnah. Adapun orang yang telah wafat, mereka selesai fitnahnya. Fa ulaika ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abarru quluban, hatinya paling baik, ilmunya paling dalam, kekhusyuannya paling tinggi. Fattabi'u atharahum, ikutilah jejak-jejak mereka, kata Ibnu Mas'ud, dan pelajarilah agama mereka dan akhlak-akhlak mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena mereka para sahabat di atas petunjuk yang lurus. Kalau seseorang itu keluar bekerja untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saat sebelum kita berangkat kerja, kita pasangkan dalam hati kita, ya Allah, anak-anakku di rumah, ya Allah, mereka butuh sesuap nasi hari ini, mereka butuh sekaleng susu untuk bulan ini, maka ya Allah, aku sekarang keluar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Maka Anda di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sebelum berangkat kerja kita pasang niat ini, ya Allah, saya tidak akan bisa membalas kebaikan kedua orang tua saya, tapi ya Allah, ini sedikit usaha untuk memenuhi kebutuhan mereka saat mereka sudah lemah. Maka ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa huwa fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Melihat dunia dengan rendah dan hina. Kita bekerja, kita mengumpulkan harta, tapi kita melihat harta itu sebagai sesuatu yang hina. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, ala inna dunya mal'unah, mal'unun man fiha. Ketahuilah, sungguh dunia itu terlaknat, dan terlaknat siapapun yang tinggal di dalamnya, illa dzikrullah wa ma walahu wa alimun aw muta'allimun, kecuali zikir, memuji Allah Subhanahu wa taala dan teman-temannya, amalan-amalan soleh yang lain, dan orang yang alim yaitu para ulama, dan orang-orang yang belajar, ini yang tidak terlaknat. Adapun dunia, maka itu terlaknat dan hina. Ketika antum menghutangi, pahalanya setengah sedekah setiap harinya tuh. Misalnya antum bilang, nih saya hutangi kamu, bayar 3 bulan ya. Selama 3 bulan tuh setiap harinya pahalanya setengahnya sedekah. Ketika pas hari temponya jatuh, ternyata dia nggak bisa bayar, kita bilang, ya udah saya tangguhkan lagi untuk 3 bulan yang akan datang. Maka kata Rasulullah apa? Maka setiap harinya ditulis sebagai satu sama dengan satu sedekah. Setelah 3 bulan jatuh tempo, ternyata apa? Antum menangguhkan lagi sampai 3 bulan yang akan datang. Kata Rasulullah, maka setiap harinya ditulis dengan 2 kali sedekah. Terus demikian. Masya Allah. Ya.
Bagaimana tata cara yang benar untuk membaca Al-Quran dan cara cepat untuk belajar tahsin? Cara yang benar yaitu belajar dengan guru, ya, dengan guru yang ahli Al-Quran dan akidahnya benar. Saya sampaikan, belajarlah Al-Quran kepada ahli Al-Quran yang berakidah benar. Ya, adapun cara cepat silahkan pakai metode masing-masing yang kira-kira cocok. Wallahu a'lam bissawab. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena kelak pada hari kiamat Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat, pemberi pertolongan kepada orang-orang yang dulu di dunia mau membaca, memahami, mengajarkan, membela, menghafal Al-Quran di dunia, besok akan ditolong oleh Al-Quran. Begitu pula kalau kita ingin maju baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, umat ini ingin mulia, ingin jaya, kembali kepada Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Allah akan memuliakan, meninggikan umat suatu kaum dengan sebab Al-Quran. Menghina Allah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina satu ayat Al-Quran, menghina satu ajaran Islam. Sepakat seluruh ulama pelakunya kafir, murtad, keluar dari Islam. Walaupun dia bukan musyrik, walaupun dia tidak pernah menyembah kepada selain Allah, walaupun dia tidak mengakui peribadahan kepada selain Allah, dia tidak menduakan Allah, tapi dia menghina Allah atau menghina Rasulullah SAW atau menghina satu ayat Al-Quran atau satu hadis Nabi SAW atau menghina satu ajaran Islam, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Dosa apapun selain daripada kesyirikan dan kekafiran, walaupun pelakunya tidak taubat sampai mati, dia melakukan dosa itu, maka masih ada harapan Allah mengampuninya. Masih ada harapan Allah mengampuninya. Itulah sebabnya dari awal kita katakan, orang yang takut terjerumus dalam riba tapi kurang takutnya terjerumus dalam syirik, dia tertipu oleh setan. Dia takut terhadap dosa yang kalau dia nggak bertobat Allah masih mungkin mengampuninya, tapi dia tidak takut atau kurang rasa takutnya terhadap dosa yang tidak akan Allah ampuni. Di antara keberkahan Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat manusia dengan Al-Quran ini. Manusia sebenarnya adalah makhluk yang biasa, tapi apabila diisi dengan Al-Quran, dihiasi dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dengan kitab ini, dengan Al-Quran ini, banyak kaum, dan dia, Allah subhanahu wa ta'ala juga akan merendahkan dengan kitab ini kaum-kaum yang lain. Ketika ayo baca buku apa saja, baca yang Junnah baca, yang Syiah baca, Takfiri baca, di sini kumpul. Ya. Akhirnya apa? Syubhat-syubhat masuk. Makanya ulama tidak menganjurkan kepada kita untuk membaca kitab-kitab yang penuh dengan syubhat. Karena apa? Bisa tersyubhat di pikiran kita. Ulama bilang, innal quluba dha'ifah wasyubah khattafah. Hati itu lemah, sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Hati lemah, syubhat menyambar-nyambar. Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah, hanya ulama-ulama yang kuatlah yang bisa membaca kitab-kitab sesat kemudian dia jelaskan. Kalau orang yang masih baru, ya,
Jangan menantang fitnah. Justru kita diperintahkan untuk menjauh-jauh dari fitnah.